Oke baik teman-teman semuanya, belum lama kemarin Hasto Kristianto, Sekjen PDIP selalu menyerang Pak Jokowi soal Pak Jokowi mendukung pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta dan Jateng. Nah sekarang gantian ketumnya PDIP yaitu Ibu Megawati. Kalau pepatah bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Megawati memframing agar masyarakat tidak takut dengan intimidasi dan aparat negara yang tidak netral serta pilkada curang. Ini menunjukkan kepanikan PDIP yang akan mengalami kekalahan di pilkada serentak ini. Sebelumnya pemilihan presiden kemarin, PDIP selalu memframing masyarakat terintimidasi dan aparat negara yang tidak netral dan terjadi kecurangan di mana-mana sehingga mengakibatkan jagoannya kalah. Sudah kalah, mengajukan ke MK. Sudah di MK, kalah juga. Masih kurang puas, PDIP menggugat ke PT UN. Dan ternyata gugatannya ditolak oleh PT UN. Jadi yang gila kekuasaan itu siapa? Kita masih bersama Agrifana nih teman-teman ya. Kita tonton videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Setelah Hasto Kristianto kemarin, sekarang gantian Megawati. Sama memframing agar masyarakat jangan takut dengan intimidasi dan banyaknya aparat negara yang tidak netral serta pemilu curang. Sampai Megawati menunjukkan ancamannya bagi yang melakukan pelanggaran pemilu atau pilkada akan dituntut di muka hukum. Aduh, politik kok jadi bayi semua begini. Loh ini kan framing-framing yang seolah seperti sudah merasa kalah atau siap-siap nanti kalau kalah tinggal membesarkan framing ini menjadi besar dan bergulir bahwa pilkada curang, pilkada curang, pilkada curang, pilkada curang, pilkada curang. Gugat di mana-mana. Ini pola-polanya persis seperti kemarin Pilpres. Di depan sudah di framing bahwa Pilpres aparat tidak netral. Terus banyak kecurangan. Begitu hasilnya kelihatan, nah itu lagi diperbesar. Curang, 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 curang. Kok orang hidup penuh dengan sakwa-sangka terus kayak begini ya? Hidup kalian nggak akan tenang kalau diselimuti kebencian. Hidup kalian tidak akan tenang kalau diselimuti oleh kecurigaan. Kok bawaannya curiga melulu? Loh ini belum apa-apa sudah curiga, curang, 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 curang. Keterlibatan aparat, baju coklat. Kutu coklat, orang coklat, baju coklat. Gimana kalau hidupnya terus-terusan diselimuti dan dihantui oleh prasangka buruk seperti ini? Aduh, ya Allah, coba kita lihat ya. Oleh sebab itu, pergunakanlah hak pilih tersebut secara dan dengan rasa merdeka, bebas dan berdaulat. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Yeay! Gua menjadi masyarakat merdeka tanggal 27 November. Gua tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Ayo, nggak boleh komplain. Sama sekali nggak boleh komplain, nggak boleh protes. Ini hak gua, hak merdeka. Ayo, mudiar. Teman-teman seluruh Indonesia juga sama ya. Mempunyai hak yang sama. Ya, tanggal 27 November tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP serentak seluruh Indonesia. Kata Bu Ketum itu adalah kebebasan. Kata Bu Ketum itu adalah rakyat harus merdeka.
Dalam hati, aduh mati gua. Salah ini, blunder lagi gua nih katanya. Gua dibalik-balikin sama Agri ini katanya. Biar ya. Biar. Oke. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ya. Yang gua tahu, aparat, camat, kepala desa, sampai RT, RW, ya, bupati, wali kota, gubernur, sudah netral sih. Udah netral. Tapi mereka berikut keluarganya tidak memilih calon yang dari PDIP. Iya. Ya masa nggak boleh? Kan itu pilihan. Kan katanya dianjurkan untuk netral. Udah netral. Udah netral. Ya kalau dia membawa istri, mempengaruhi istri, menyuruh istri, anak yang sudah mempunyai hak pilih, jangan milih yang diusung oleh PDIP loh. Masa nggak boleh? Iya. Aduh, mampus gua Gri, kena lagi lu Gri. Ya iyalah. Jangan sampai kayak Pilpres kemarin. Maling teriak maling. Gua curiganya ke sana, jangan sampai ya. Ketika itu orang lain yang melakukan dan kemudian dia kalah, dia akan terus-terusan tuh framingnya itu curang. Tapi ingat nih, tapi kebalikannya ya. Walaupun curang, tapi dia menang, dia akan diplester mulutnya. Iya. Kayak di plester nih, nggak bisa ngomong nih. Itu yang terjadi. Udah nanti kita simak sama-sama ya. Nggak lama kok, tanggal 27 November kok. Ntar lagi kok. Ya. Nah, PDIP itu punya gubernur yang dari partainya, 5 gubernur seluruh Indonesia. Punya bupati wali kota, 13 seluruh Indonesia. Artinya, kalaupun ini dikerahkan, ya bisa saja kan menjadi tidak netral dan menguntungkan PDIP. Tapi kan sudah di PLT semua, Gri. Iya ya, ya juga sih. Kalah politiknya, politik tingkat tinggi mah kalian kalah lah. Makanya jangan macam-macam lu, jangan sok-sokan lu. Kayak Hasto itu, aduh belum apa-apanya toh. Belum. Udah ini politiknya udah tingkat dewa. Oh iya ya, udah PLT semua ya. Ya. Oke. Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh, ibu. Saya kira nenek. Ini yang dari dulu gue pengen ngomong ke Megawati. Ya. Bu Mega, ini adalah perilaku atau bagaimana orang kelihatan tinggi hati atau rendah hati. Ini dari cara ngomongnya yang seperti tadi Megawati sampaikan. Orang Jawa bilang kalau membahasakan dirinya sendiri itu nggak elok, nggak boleh, nggak bagus saja. Kalau dia memanggil dirinya sendiri dengan ibu, harapannya orang lain memanggil ibu. Kalau nggak mau, kalau dipanggil nenek. Jadi dipanggil atau ibu nggak mau, kalau dipanggil Bu Mega, harus ibu. Ini menunjukkan bahwa ya dia pengen diangkat setinggi-tingginya. Ya, contoh begini. Setiap kali saya ngomong, saya nggak pernah pakai saya atau aku. Saya ganti dengan kata-kata Bapak. Ya, Bapak Agri sekarang lagi ngonten, kebetulan Bapak lagi mau bahas soal Megawati yang menyampaikan maklumat di depan rakyat Indonesia. Ya, Bapak sih setelah ini nanti edit, kemudian upload, nanti tunggu aja ya. Nah, udah selesai, nanti Bapak akan cepat-cepat upload, nanti tonton ya, kasih komentar penampilan Bapak seperti apa. Kurang pas, kurang bagus, atau seperti apa. Bapak berharap kalian menonton sampai tuntas.
Itu namanya membahasakan dirinya sendiri supaya tinggi. Coba, ini saya bawakan bukti edaran bagi pelanggar pilkada akan diancam hukum. Kenapa? Pakai saya. Kalau kalian memanggil diri kalian sendiri itu saya. Bukan ibu, bukan bapak. Orang lain yang manggil bapak, ibu itu. Loh men, ini sederhana. Ya, ini sepele. Tapi ini menunjukkan perilaku, nilai seseorang di mata kita. Pengen dihargai, pengen dipuji-puji, pengen diangkat setinggi-tingginya. Membahasakan dirinya dengan ibu. Coba kalau ganti saya, mengurangi arti? Enggak. Mengurangi kesopanan? Enggak. Ini saya akan sampaikan fotokopi surat edaran. Ini ibu akan tunjukkan. Tahu ya? Nah, sama dulu. Gubernur Banten, Ratu Atut Qoysiah, dimanapun selalu dia membahasakan dirinya sendiri dengan ibu. Di semua kesempatan, di semua pertemuan, ibu. Membahasakan dirinya sendiri, memanggil dirinya sendiri, ibu. Mohon maaf ya, ibu telat. Karena tadi ibu harusnya sampai di sini jam 2. Karena ada kesibukan, ibu ada tamu. Baru jam 3, ibu berangkat ke sini. Jadi mohon maaf, ibu telat 1 jam. Modiar ya. Akhirnya kan masuk penjara yang kayak begituan. Kenapa? Pengen dirinya diangkat setinggi-tingginya. Pengen dirinya dihargai setinggi-tingginya. Ibu ya. Wah, ibu, kasihan bu. Gua kalau nggak dipanggil Bapak Agri, gua nggak akan nengok. Kan istilah kata begitu. Gri, gua nggak akan nengok. Bang Agri, gua nggak akan nengok. Pak Agri, gua nggak akan nengok. Bapak Agri, baru gua nengok. Itu berusaha meninggikan derajatnya sendiri dengan cara-cara yang seperti itu. Loh, orang Jawa masa kayak gini-gini nggak ngerti? Jawa bukan sih? Ibu. Kalau orang lain yang manggil ibu, ya nggak apa-apa. Itu menghormati, tapi bukan minta dihormati. Kalau yang ngomong ibu kita, kalau yang ngomong bapak itu kita, itu namanya minta dihormati. Walah ibu. Ibu minta dihormati dengan sebutan ibu. Kayak begini-gini nih, ya terjadi. Pengen kastanya tinggi, pengen dihormati, ya pantas kalau Megawati di satu kesempatan meremehkan tukang bakso dan ngetawain lagi. Oke. Kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Nih ya, clear ya. Jangan takut diintimidasi. Silakan hak pilih sesuai dengan hati nurani Anda. Siapapun yang curang akan berhadapan dengan kekuatan rakyat Indonesia. Ya, untung ini disampaikan. Karena apa? Sudah banyak orang yang berencana tidak memilih calon kepala daerah seluruh Indonesia yang diusung oleh PDIP. Ini bentuk manusia merdeka. Ini bentuk tidak boleh intimidasi. Ini bentuk tidak boleh campur tangan. Ini bentuk kemandirian. Aduh, salah lagi dong, Gri. Ya! Udah, ayo. Coba lagi. Mari kita wujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik. Pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan. Nih, kita semua rakyat Indonesia tanggal 27 besok sudah mau datang ke TPS dan sudah mau memilih sesuai anjuran Megawati. Apa itu? Pilih yang terbaik dan pilih yang mampu memberikan jaminan masa depan. Siapa ya, Gri ya? Kalau boleh
tahu ya yang kategori itu. Yang pasti bukan PDIP. Yang pasti bukan calon yang diusung oleh PDIP. Kok kamu bisa ngomong begitu? Apa argumentasinya? Ya, karena 2023 kemarin ke sana, 2023 ke sana ya. Itu adalah kepala daerah dari kader PDIP yang paling banyak terjerat korupsi. Oke. Kan itu kan bukan yang terbaik untuk masa depan. Ya, kita benar. berpatokan pada itu dan kita berpatokan pada anjuran Megawati. Iya, Suruh iya. memilih yang terbaik dan bisa menjanjikan masa depan yang lebih baik. Bukan yang seperti ini. Nih. Nih. Parah ya. Ada 8 kepala daerah seluruh Indonesia dari kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. Masih mau milih? Sarangnya ternyata ya. Kalau kalian Sarangnya. masih mau memilih calon dari PDIP, kalian mengabaikan anjuran Megawati. Ini kalau dibegini Kalau nggak gua sih terima nurut loh mereka anjuran itu. Megawati. Itu bilain oknum gitu. Gri, jangan dibalik-balik gitu dong. Lah gimana? Wong faktanya kayak begini. Iya, fakta. Kan gua hanya menyajikan fakta. Dan ini kita jalanin semuanya. Nggak dibikin-bikin, nggak di framing-framing. Oh, ini fakta kok. Aduh, Gri, udah, udah. Aku udah ke pidato lagi, Gri. Udah, ampun Gri. Udah, gua nggak lanjutin pidatonya, udah. Terserah kalian lah mau milih siapa dah. Nah. Long ini itu hanya untuk kelanjutan nanti setelah tanggal 27 kita tahu hasilnya, yang menang mana, yang kalah mana, tinggal yang kalah itu kita framing mereka maksudnya curang. Begitu nanti kita lihat aja. Pola-polanya udah kebaca. Iya. Coba nanti. Apa ada yang kalah kemudian langsung mengucapkan kepada pemenangnya tanpa argumentasi, curang, tanpa argumentasi, gugat ke MK, paling juga rame lagi ke MK, paling demo lagi juga. Oke. Gerakan kita di dalam mengawal pilkada ini akan menjadi benteng demokrasi. Benteng inilah yang menjaga kedaulatan rakyat di dalam memilih secara bebas tanpa intimidasi. Oke, pertanyaanku, kalau kamu kalah masih mau ngomong begini apa enggak? Kalau kamu kalah masih konsisten berani ngomong seperti ini apa enggak? Loh, ini kan pola-polanya kita udah baca. Iya. Dari semenjak Pilpres kan kita udah baca betul. Ya, apalagi kayak Jateng sama Jakarta surveinya nyalip dari kader PDIP. Tiba-tiba nanti kalah karena nggak di-maintain lagi mungkin, ya, atau mungkin ada yang kelewat, terlalu yakin dengan survei yang belakangan, tiba-tiba injury time disalip sama lawannya dan kalah. Apa yang kalian lakukan? Kan pasti kan curang. Tidak netral. Udah kebaca emang. Coba jadi kita lihat. Pemilu demokratis itu yang kayak apa sih? Nggak pernah kita bisa menemukan pemilu demokratis sepanjang PDIP kalah. Pemilu demokratis itu hanya terjadi jika PDIP menang. Kenapa? Ahli framing semua. Iya. Ahli framing semua. Berikut buzzer-buzzernya itu ahli framing semua. Makanya ini perlu di-counter di depan, tinggal nanti pembuktiannya setelah tanggal 27 November. Nanti hasilnya apa, dan apa tindakan PDIP terhadap hasil pilkada serentak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita masih komitmen tanggal 27 November tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP serentak seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Oke, baik teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian semua. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.